di Battle Royale tuh kan mapnya besar enggak. Iya. Kalau misalnya biasa yang main FPS yang sifatnya PvP gitu yang cuman 5 itu ya mapnya kan kecil gitu ya, compact. Mm-mm. Ini mapnya gede, ada padang luas gitu kan. Iya. Itu susah banget sih emang. Dan belum lagi emang aku nggak jago sih di FPP jadi kayak Hmm. udahlah pasti tusun. Dan ini kita melihat jalur pesawat bergerak dari arah barat daya menuju ke timur laut di sini. Menuju ke Stalber dari sisi Primors ya. Dan seperti biasa laku banget untuk kualifikasi ini mereka senang banget turun di awal. Iya, dan untungnya itu di situ kita bisa melihat Dranix ya 13, dia ngambil tempat kayaknya dia bakal ngambil Di Primors nih. Primos. Dan kayaknya military base bakal rame Itu udah ada banget. 1, 2, 3, kurang lebih 3 squad kelihatannya Yes. yang udah turun di sana. Dan military base tuh tempat favorit sih sebenarnya kadang soalnya suka nemuin flare gun di sana. Ya, karena memang secara konsentrasi lootnya seingat gua Sosnova Military Base itu tergolong yang high loot ya. Jadi dia konsentrasinya tinggi, jadi bisa mendapatkan apapun dengan cukup mudah di sana. Ya, setidaknya untuk basic kayak vest, helm dengan senjata udah pasti dapet. Kalau lihat di situ, wah ternyata bener Dranik sama tim 6, tim Gen di situ harus langsung beradu, harus langsung memperebutkan tempat yang sangat kecil yaitu Primors. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat dari waktu mereka turun, sepertinya tim Draenix duluan yang berhasil nyentuh tanah. Iya, Baru disusul sama tim 6. sama tim Gen. Soalnya kalau misalnya sentuh tanah atau tidak sentuh tanah duluan itu pengaruh parah loh. Iya, karena telat-telat dikit kan jadinya kayak kalau yang duluan kemungkinan besar dia bisa dapat senjata duluan. Dia udah dapat senjata duluan enak gitu meskipun shotgun doang. Iya, Dan kita udah ngeliat tadi di game yang di Erangel tadi juga udah ada yang kayak gitu. iya. Belum punya apa-apa dia udah knock. Udah ditembakin ya langsung ya. Dan di sini kita melihat Takata udah dapat tas 3 loh, baru mulai. Dia mendarat di area asrama military base. Asrama militer. Phase 2, tas 3 udah punya senjata juga. Wow, Oh, ada nemu SLR. lagi. Oh enggak, sorry, Beryl ya. Iya, Beryl sama M762. SKS. Tapi Mantap. kayaknya si Takata nggak terlalu prefer pakai SKS ya. Karena tadi dilewatin aja tuh SKS-nya nggak diambil. Yang diambil barrelnya. Tapi emang Beryl sendiri ini salah satu senjata yang kuat juga. Dia eh, ibaratnya kayak M4, tapi damage-nya damage AKM dikurangin dikit. Iya, benar banget. Itu gila banget sih. Tapi kalau orang misalnya kurang latihan, pakai barrel tuh susah. Iya, Susah banget. karena recoilnya Iya, recoil mental kemana AKM, tahu. recoil AKM tapi nembaknya lebih cepat jadi itu Benar. benar-benar susah sih. Tapi Harus damage-nya dilatih. sih sakit sekali. Dapat helm 3. Udah, iya kan? Udah dapet Tas lutan 3 dasar. ya. Udah mantep banget. Tas 3, helm 3, armornya armor 2 sih, tapi dapat medkit lumayan Iya. banget. Senjatanya juga udah oke. Kayaknya pelurunya juga udah lumayan. Ya, dan di sini kita melihat tukang pecel lagi mulung ya. Tukang pecel malah memulung ya. Ini gimana sih pekerjaan-pekerjaan orang di sini tuh? Sepertinya dia turun di Giorgiopol ya. Iya, di Grogol ya kalau kata orang-orang tuh Di Grogol. Grogol. Ini Grogol Utara, enggak, Grogol Selatan karena banyak ini apa namanya? Kontainer-kontainer. lah. Kontainernya. Dan circle-nya ternyata Ngeselin. cukup menyebalkan, apalagi untuk orang-orang yang turun di ini ya military base ya. Iya. Jadi mereka ini pembegalan malah tambah makin tinggi. Makin marak karena di situ udah ada tim 20 tuh udah siap-siap kalau ngelihat posisinya tuh kan. 20 sama 14 dia udah bisa Udah mulai, nungguin. ini menarik ini sepertinya saat yang tepat untuk. Dan soalnya di military base ada 3 tim gitu loh. Iya, dan kalau ngelihat dari posisinya mungkin sih si Bigetron bakal lewatin si Ayoji nih. Dia lebih dekat sama jembatan yang itu sih. Ini tentunya bakal sangat sangat mengecewakan bagi tim Bigetron kalau misalkan dia bisa, kalau misalkan benar-benar dia ngulang kesalahan yang sama seperti di ronde 1 sih. Benar. Terbegal benar di banget. jembatan. Ya. Dan sepertinya kalau mungkin dari arah Lipovka sana nggak terlalu jauh ya, meskipun di luar zona putih, Iya, tapi masih bisa. Ya kalau pakai kendaraan masih pasti kekejar lah. masih terkejar. Makanya kalau ngelihat posisinya Bigetron, dia harusnya sudah mempersiapkan strategi yang lain karena yang tadi udah terbukti gitu kan. Bener banget. Ketangkep. Dan mereka tuh turunnya di tempat yang sama di military base lagi. Lagi-lagi. Dan mereka positif thinking banget gitu, kayaknya udahlah bisa pasti Mereka bisa. optimis. Dan di sini kita melihat dari PG Barracks ya, PG yang satunya.
Ini kayaknya dia lagi mencari-cari Masih musuh. ngelut sih, tapi sebenarnya di map itu ya ada orang dekat Hmm, mereka. kayaknya sih dia udah mendengar Ya, sesuatu, jadi udah mulai agak-agak curiga. Jadi makanya dia tadi dia sering bidik-bidik nih kayaknya si Bilbo. masih pasti mereka menyadari ya, soalnya itu nggak terlalu jauh sih. Lumayan. Bahkan step mungkin kalau dalam rumah masih bisa kedengeran gitu Mm-mm. dalam rumah. Itu kayak cuman beda satu blok doang gitu loh. Mm-mm. Dan ini untuk tim 15 yang tim PG juga Hmm, harus siap-siap ya, karena harus siap kapan aja siaga. mereka bisa perang sih kalau kayak gini. Lagi looting-looting bisa siapa tahu dan ternyata sepertinya sudah terlihat di sana. VIP let Sudah call. ketahuan dia masuk ke dalam rumah yang 3-3 ya. Mm-mm. Dan di sana sebenarnya tim 2 sudah menyadari posisi dari si VIP let call dan berusaha untuk merangsek masuk sepertinya. Oh, dari seberang doang, dari atasnya ternyata. Posisinya yang cukup strategis ini dari sini. Karena bisa itu dia harusnya bisa ngelihat keduanya ya mungkin. Nyebelin banget gak sih, dia lagi ngeker terus Iya, temennya di sebelahnya temennya nggak bisa diem. ngapain sih itu temennya? Kanan kiri juga. Mepet-mepet lagi, udah gitu kan, agak nyebelin. Jadi masuk gitu. Iya, Grafiknya dia lagi lagi gerak-gerak. gerak-gerak. Dan sementara di sini kita melihat sudut pandang lain dari tim BS lagi juga mengintip namun dari lantai 1 ya. Tadi kan dia dari atap. Ini sih lomba intip mengintip ya sepertinya ya. Oh, sementara di sini Vianrif sepertinya sedang berusaha maju tapi berhasil dikalahkan oleh tim PG, namun PG-nya di sana berhasil dapatkan kill. Oh my god. Dia kayak ngeras nih, mereka berdua ngeras tadi terus berusaha untuk dapetin satu, jadi emang mau nggak mau sih satu orang harus tumbal dikit dulu. Iya, bener banget. Sementara itu di sisi lain di sini kita melihat Tapi AZR. jadi dua. Iya, dua yang sekarat. AZR di sini berusaha mencari dari PG. Sudah cukup sekarat di sana. Satu orang lagi sepertinya. Oh, masih ada 3 ya, sorry. Wah, dan di sana dari VIP Letco berusaha menembak lagi dan berhasil terknock. Knockdown. Baik sekali dan di kill juga langsung. Di secure kill saja. Satu orang lagi sepertinya di sini. Berusaha untuk naik ke atas, mencari di mana posisinya. Spray saja sepertinya dia. Iya, dia kayaknya masih coba spekulasi aja karena belum ketahuan juga posisinya dan Waduh. memilih Berarti untuk ini revive. ya tim PG ya. Iya. PG tadi mereka ya, lawan tim PG berarti susah ini karena masih circle pertama. Iya, dan sepertinya kelihatannya ini PG-nya udah rata sih kalau ngelihat dari, iya benar PG-nya udah rata di sana. Langsung dapat 4 kill, ini lumayan banget buat tim BS. Memberi Dapat kill, dapat poin. early advantage. Yap. Sementara itu di sisi lain kita di sini melihat dari Mystic sedang beradu tembak dengan Nara, dan di sana Aduh. Nara sudah cukup sekarat, ada 1 atau 2 orang terknock sana di school ini ya. Mystic 3 orang ke knockdown. Gue mendengar suara-suara vektor di suppressor itu ya. Dan di sini kita melihat Nara Zulhak sedang berlindung terlebih dahulu, dan sepertinya di situ Hitman berhasil mendapatkan Mystic, dan ini Mystic harusnya udah rata atau masih ada 2 nih? Satu sepertinya atau 2. Oh, satu itu Satu. si XYZ Raygon. Soalnya tadi teman mereka 3 orang, 3-3-nya ke knock posisinya. Wah, dan di situ Rezan mencoba untuk melawan, enak namun masih bisa di cover fire oleh Hitman dan kawan-kawan. Baik sekali. Berarti udah school punya gue. Ya, gue suka nih dari tadi Nara juga main cover-coverannya bagus banget. Ya. Jadi kalau ada musuhnya masuk, dia cover dari sisi lain gitu kan. Jadi nggak satu sisi depan doang Nggak gitu, depan belakang doang. juga. Dia ngelihatnya dari beberapa sisi lainnya ya. Dan kalau ngeliat situ ada scope 3 doang tuh kayaknya. Ada scope 3 tergeletak di tanah. Lumayan karena barusan mendapatkan kill, jadi bisa ngelut juga. Iya. Dan di sini kita kembali melihat map dan circle-nya masih ini belum bergerak, dan namun dari Bigetron masih juga belum bergerak, dia masih bertahan di military base. Kayaknya mungkin dia mencoba untuk ngamanin kendaraan terlebih dahulu. Bener. IOG juga masih siap-siap, dan Georgopol di sana udah ada 2 squad bersiap-siap ya, bersiap-siap bertarung katanya, kayaknya. Dan ada loot box pula di sana. Ini bisa jadi pertengkaran sih dia. Iya, pertengkaran, jadi pertarungan abadi juga, dan di situ ada 3 squad udah gitu. 4 lebih Loot tepatnya box ternyata. itu sumber pertengkaran. Ada squad 7, 17, 19 dan squad 11 itu bakal barbar banget sih.
Nyampe sih kalau misalnya squad 17 itu ada yang punya scoop 6, Masih scoop bisa lihat 8, ya masih harusnya. bisa. Apalagi kalau Dan misalnya udah mulai curi-curi mau ngambil loot box. mm-mm. Loot box tuh kelihatan banget soalnya dia ada asapnya kan. Iya ada asapnya. Walaupun setelah beberapa saat asapnya mati juga gitu Mm-mm. kan. Situ Bigetron masih malah terjebak di zona biru ini Kayaknya cukup dia ngeri-ngeri gitu cukup loh. tumben untuk seorang Bigetron karena Bigetron terkenal selalu melakukan early rotation supaya dia bisa mendapatkan tempat yang lebih menguntungkan bagi timnya. Biasanya ya. Mm-mm. Biasanya playstyle mereka begitu ya. Iya, makanya ini gua agak bingung, agak aneh aja ngeliat Bigetron yang mainnya nggak seperti biasanya. Agak lebih kalem. Mm-mm. Dan bahkan mereka itu sebenarnya udah terkena di zona biru ya. Mm-mm. Udah terkena damage. Udah kena damage. Namun kayaknya masih santai-santai saja. Iya, belum ada keputusan untuk bergerak. Kayaknya dia nunggu sampai area jembatannya itu ketutup sama blue zone. Kayaknya ya. Supaya lebih yakin bahwa jembatan itu udah nggak ada lagi yang Ya, jagain. udah aman untuk mereka lewati gitu loh. At least dia bisa megang keyakinan 80 atau 70% gitu. Ketika nyebrang tuh nggak bakal ada yang cover. Dan di sini ada tim The Prime. Iya, Oh, tim The Prime udah masuk ke dalam zona putih dan mereka masih full squad ya. dia ngamanin rumah di pinggir-pinggir. Ini agak cukup enak juga sebenarnya kalau misalnya ada yang masuk bisa langsung ditembakin aja, dimandiin pakai peluru. Apalagi ini modenya FPP ya, guys. Mm-mm. FPP tuh lebih sulit daripada TPP kemana-mana. Mm-mm. Dan pasti kalau ngintip, rasanya kalau ngintip sampai nggak kelihatan itu lebih susah di FPP. Iya, karena apa namanya kalau main FVP mungkin hal lain yang harus diperhatikan tuh adalah posisi tubuh karakter kita ya. Kadang-kadang kita nggak Nggak ngeh tuh. sadar. Iya, kita ngerasanya ini kayaknya badan kita udah ketutup sama tembok. Oh ternyata masih kelihatan. Bener banget. Bisa jadi kayak gitu. Dan di sini kita melihat di daerah Georgopol dari 4 squad itu ternyata masih belum ada konfrontasi satu sama lain. Famous dan juga tim 17 masih saling santai aja nunggu-nungguan. Iya, mungkin mereka masih nunggu apa ya, zona selanjutnya gerak kemana, baru Iya. mereka memutuskan kita mau keluar dari sini atau enggak, atau mungkin mau memutuskan kita mau perang sama tim depan apa enggak nih gitu. Atau mungkin bisa jadi juga lagi mempersiapkan strategi rotasi bisa jadi. Karena kan ini harus direncanakan rotasinya supaya jangan sampai ketangkep gitu loh sama siapapun yang ada di tempat tersebut. Iya, bener banget tuh. Kita bisa lihat ya kalau tampilan saat dia nyetir aja udah. Iya, first person juga ini emang tentunya bakal menambah tingkat kesulitan dari PUBG M ya. Iya, greget Cara banget mainnya. jadinya. Iya. Wah, dan ternyata sesuai seperti gua menduga di dalam hati gua, dia bakal rotasinya tuh muter lewat belakangnya. Karena bau-baunya memang Famous ini udah sadar nih ada squad 17 di seberangnya gitu kan. Betul banget. Punya tetangga dia. Dan di sini kita melihat dari tim Bigetron Oh, dia udah lewatin jembatan ya? udah lewat jembatan. Udah aman. Udah aman berarti ini. Udah aman. Makanya ini tapi ternyata ditembaki oleh Island of God di sana dari seberang. Aduh, awas mobilnya meledak. Ini keadaan yang sangat buruk bagi Bigetron karena masih baru awal belum mendapatkan satu pun kill dan di sana IOG menggunakan DP27 berhasil meledakkan mobil dari Zuxi. Tidak bisa bergerak dengan lebih nyaman lagi tentunya Bigetron. IOG udah kehilangan satu ternyata Luna. Satu Oh iya, menok. bener banget. Mm-mm. Dan tapi ini nggak menutup kemungkinan untuk tim BTR mendapatkan kill juga sih. Iya. Dan sementara itu di sana Reason kita lihat seperti sedang mencoba untuk melakukan flanking dari belakang di sini. Reason mencari posisi di mana dari pemain IOG, namun masih belum terlihat. Gimli Reason di sini mencoba untuk bergerak dengan menggunakan mobil, mencari-cari posisi yang lebih enak untuk membidik. Karena iya benar, kalau sebenarnya di bawah ini mereka agak sedikit kalah posisi sama tim IOG. Itu siapa tuh yang lari? Itu apakah ada yang IOG? lagi lompat. Apakah Bigetron? Kayaknya musuh deh, nggak ada Ternyata tandanya. bukan, itu kayaknya temen. Temen ya. Dan di sini ternyata dari IOG sudah mengamankan rumah. Jadi usaha dari Bigetron harus lebih keras lagi untuk bisa merebut rumah tersebut ya. Iya. Sebenarnya ada trik aman merebut rumah itu
lemparin bom aja yang banyak. Iya, granatin aja tuh semuanya. Iya. Tapi Granat pasti bisa deal damage setidaknya setengah. tapi Bisa ngasih ini mereka masalahnya rumah yang harus direbut adalah ini kalau gue nyebutnya rumah Harry Potter nih. Rumah apa? Rumah Narnia. Kenapa tuh? Karena rumah ini tuh pintunya banyak banget. Yang mungkin saking banyaknya lu bisa nyasar terus nyasar ke Narnia gitu. Nggak tahu Gara-gara kemana pintunya. ya. Iya. Kayaknya keluarnya samping sebelah sini, nggak tahu Keluarnya samping sebelah sono gitu. keluarnya ke suatu tempat yang nggak tahu di mana gitu kan. Dan di sini kita melihat Ryzen sudah naik ke atas mencari posisi dari pemain Tim tim 14 ya. Perasaan Babak tadi tim 14 yang ada dalam rumah ini deh. Iya, dan kayaknya mungkin dia memutuskan untuk keluar. Oh, dari situ sudah terlihat satu orang adu tembak mencoba untuk gerak kiri kanan di situ. Ryzen harus terbunuh, hilang satu Bigetron. Hanya Baru tinggal 2 mulai. orang. Tim Bigetron di sana. Udah hilang 2 di sini Bigetron. Dari sini Natik sedang bertarung melawan. Berhasil ternok sama-sama ternok tapi Natik harus mati. Tersisa Luxi, Zuxi. Namun Zuxi di sana sudah terknockdown. Cukup sulit untuk bisa mengalahkan squad 14 nyata IOG. Sulit sekali karena dia hanya tinggal sendiri dan tim 14 ini gampang banget buat menyerbu dia yang hanya sendirian di sana. Dan dia dengan permainan defensifnya ternyata berhasil membuat berhasil memenangkan pertarungan melawan Bigetron gitu. Aku rasa sih tadi yang tim BTR yang berusaha ngekill tim IOG yang ada di pohon sana. Di bawah, tapi Luxi di sana tidak sadar dengan pergerakan dari IOG dan harus terknockdown dan di sini sebenarnya bakal jadi akhir dari Bigetron utama hanya mendapatkan 1 kill saja tanpa placement yang baik pula. Ini bisa jadi bahaya buat Bigetron secara klasemen. Bisa jadi dia nggak lolos ke grand final esok hari. Iya benar banget. Gua. Karena dia di game ini hanya mendapat 1 poin loh. Iya makanya. 1 poin tuh kayak minim banget buat gendong mereka ke masuk ke kualifikasi selanjutnya. Iya dan tadi pun dia perolehan poinnya adalah 22 poin. Jadi mungkin setelah ronde ini poinnya tuh bisa nyampe terakumulasi jadi sekitar 40-an ya. Iya benar banget. Sementara sini kita melihat Elite at F2R sedang adu tembak menggunakan AUG di sana ya. Lagi-lagi ini Elite hobi banget ya sama AUG kayaknya. Emang mungkin salah satu senjata favoritnya juga. Mungkin. Dan di sana Kang Pecel sedang mencoba untuk aiming ke arah rumah di seberang karena dia udah cukup yakin tadi di situ tuh ada seseorang. Tertembak tidak berhasil ternyata. Sulit sekali. Tapi emang kombinasi scope 6 sama barrel itu nggak akur sih. Karena barrel recoilnya kan seperti yang dari tadi kita bahas ya Luna ya. Mungkin kita udah ngerasa itu pas, tapi karena senjatanya kembali lagi senjatanya itu barrel sulit sekali itu, lihat aja tuh. Padahal dia orangnya di luar. Tapi karena pakai barrel susah banget. Susah banget untuk bisa membidik dengan lebih akurat. Dan di sana sedang mencoba untuk pick and fire namun belum menemukan siapapun. Dan ini tim Elite 8 masih berempat sih kebetulan. Untungnya masih lengkap. Bonbonki di sini menggunakan dari satu orang dari tim BC di sana berhasil dibunuh oleh Kim Child dengan menggunakan MK14. Dan di sini dari atap Arkly mencoba untuk mencari siapapun yang berada di tempat tersebut, si Kim Child itu kayaknya. Ini ada pertarungan 3 sisi nih kayaknya. Bener banget. Karena aduh dia kena tembak juga tuh. Dan tapi ya dia lebih memutuskan untuk mundur dulu kayaknya dari si Arkly. Lebih memilih untuk turun ke lantai 1. Dan zona ketiga pun masih di arah Gorgopol di sini. Iya, dari zona kedua ini menjelang ke zona ketiga bakal menuju ke gunung dan kalau menurut prediksi gue ini bakal ditutup jadi zona gunung sih kemungkinan. Bisa jadi. Gunung Georgopol. Dan bermain dengan FPP di area high ground itu difficulty-nya meningkat jadi kayak mungkin 5 kali lipat kali ya PUBG ini. Karena emang sulit banget. Sulit banget ngelihat musuh di mode FPP. Rasanya tuh musuh tuh cuma bisa dilihat di depan kita gitu loh. Iya, dan yang di belakang tuh susah ngeliatnya.
Dan apalagi kalau ngomong di high ground gitu yang notabene pasti kita harus sedikit mendongak gitu Ya, kan, itu harus sulit ngintip. banget. Heeh. Harus ngintip, dan kalau misalnya ngintipnya nggak pas, malah jadi yang musuh yang ada di bawah itu bisa dapat kill. Mm-mm. Makanya ini agak sebenarnya PUBG M tuh agak unik. Jadi kalau misalkan main TPP antara high ground versus low ground tuh mungkin kalau TPP malah bisa dibilang yang menang tuh low ground. Karena dia posisinya tersembunyi tapi bisa ngelihat ke atas. Iya, bener Nah, banget. kalau FPP malah kebalikannya. Mm-mm. Yang menang tuh high ground karena ya itu dia punya advantage vision soalnya dari atas kan. Sementara si low groundnya nggak bisa lihat apa-apa. Dan di sini untuk tim Nara lagi berenang ya, Lagi berenang kayaknya dia dan kepanasan mungkin ya. mungkin panas banget. Iya, jadi kayak Posisi kita molotov, renang-renang dulu. aduh sakit banget. Dranix di sini DNA berhasil terbunuh. 2 orang sudah hilang dari tim Dranix. Terknockdown, Bombardir. sorry, dan 3 Tiga. orang bisa satu di sini Chuckles, Si- 48 dan Dranix di sini Ah. terpukul rata dengan 8 kill. Tersisa 12 berarti dia kayak berada di posisi 13. Cukup lumayan sebenarnya, dapat 8 poin. Sudah setara chicken dinner lah setengah. Benar banget. Tapi kita nggak tahu nih apakah yang chicken dinner bisa dapat poin lebih banyak. Dari kill ya, siapa tahu mungkin chicken dinnernya memang karena mengamankan posisi gitu. Iya, jadi kalau misalnya mungkin cuman karena kayak gitu harusnya bisa kesusul tuh tadi sama si Dranix ya. Ya, aku pernah saya chicken dinner cuma ngekill 1. Nah, kadang-kadang kalau ngekill 0 bisa jadi sih kalau misalkan adu heal ternyata Iya. pas di circle terakhir. Dan di sini kita melihat Nara nih lagi Berenang. berenang lucu. Dan mungkin sebenarnya nih kalau perang di air pun Hmm. itu rugi parah. Rugi parah. Berenang hanya bisa fokus berenang, nggak bisa sambil Iya. megang senjata, nggak bisa sambil nembak. Nggak bisa Sedangkan sambil yang di nembak. luar dia bisa liatin kita dalam air. Mm-mm. Meskipun kita menyelam, dia masih bisa tebak-tebak kita nyelamnya Di tuh ke arah mana gitu. Iya. Dan kalau kita cuma bisa survive dalam air, Cuma bisa maju, mundur, berenang maju, berenang mundur gitu. berharap cepat-cepat sampai ke tepi. Iya, dan di sini kita kalau melihat dari circle ternyata tidak sepenuhnya berada di gunung, namun masih ada sebagian gunung Georgopol di dalam circle. Tersisa sekitar mungkin ini kurang lebih 40% dari pemain masih ada di luar. Benar banget. Dan tim 3 sepertinya di sini sudah masuk di pinggir zona ya. Disusul pula dengan tim 16 mungkin nanti akan melewati jembatan di sungai situ. Iya. Ini kalau ngelihat posisinya hampir di setiap sudut dari circle itu kemungkinan bakal terjadi konfrontasi baku tembak gitu. Benar banget. Karena positioningnya terbagi cukup rata. Dan di sini kita melihat Kang Pecel lagi ternyata lagi adu tembak dengan tetangganya yang mungkin mencuri panci masak airnya ya. Dan sepertinya di tim musuh yang dihadapi oleh Kang Pecel sendiri pun masih full squad. Iya, sama-sama full squad itu dengan tim Dan 16 bahkan ya. ada tim lain. Ada squad 3 di sana yang juga sepertinya ikut bergabung ke dalam peperangan. Itu sih Kim Child itu udah lumayan loh, padahal dia megang apa namanya tuh MK14. Bener banget. Itu harusnya bisa jadi senjata andalan. Nah ini nih, dia lagi perang sama orang lain. Bisa saja tim Elite 8 itu yang nyapu bersih justru. Iya benar, karena memanfaatkan keadaan ya Elite 8-nya di sini. Wah, sudah ada adu tembak antara Lion dengan Elite 8 di sini. Lion cukup kelimpungan harus menghadapi 2 squad di sini sepertinya. Susah karena mengintip sama saja merelakan kepalamu gitu. Iya, menunjukkan badan gitu. Kalau menurut gue di sini sebenarnya amannya bagi tim Lion adalah kalau dia mencoba untuk melakukan offensive smoke ya mungkin, terus bergerak ke arah lain gitu. Karena kalau tetap nahan di situ bisa jadi dia bakal ke kill nantinya. Malah dia sudah- yang terzoning ya. Iya, karena dia udah lumayan terjepit tuh si squad 16. Tapi belum tentu juga, siapa tahu dia bisa kayak tadi 1 lawan 3. Iya, dan sementara di sini Moxpay mencoba untuk mendapatkan kill terhadap Wow. PG Barracks, berhasil mendapatkan 1 di sana. Coba untuk meledakkan kendaraan tuh di sini dan harusnya bisa diledakkan dengan mudah ya karena nggak di apa-apain juga kendaraannya. Tapi berhasil dia setidaknya memberikan damage yang cukup besar untuk tim 5 di sana. Cukup kewalahan tuh. Iya, PG Karena hampir Barracks. semuanya terkena damage dari peluru 1 orang saja. Ini Nara bagus banget posisinya karena Moxpay yang udah di depan duluan bisa memberikan informasi tentunya kepada kawan-kawan Nara lainnya.
dan apa namanya? Jadi kawan-kawannya sudah bisa gerak dengan lebih pasti gitu tanpa harus khawatir. Iya benar banget. Lion ini malah ini ke down. Dan di sana kita melihat Radikal sedang bergerak namun terbunuh saja di sana, harus ternok. Meskipun perangnya di luar zona putih, tapi tim itu nggak apa ya, nggak meluluhkan tim Nara untuk berperang gitu loh. Tim Nara masih tetap dengan strategi mereka, dia percaya dia bisa ngabisin gitu loh. Dia tetap semangat ya, nembak-nembakin. Dan di sini kita melihat tim elite ternyata tersisa F2R seorang diri dan sudah cukup sekarat, terkena darahnya terus-terusan tergerus oleh ini ya, oleh apa namanya zona. Nah ini sayang banget sebenarnya kalau dia turun apa first aid kitnya turun dulu ya. Sebenarnya kan bisa di dalam mobil ya, asalkan sakit banget. Iya ya, ini udah zona kelima soalnya. Makanya udah harus buru-buru sih masuk zona. Iya, damage-nya lumayan bikin apa deg-degan gitu loh. Dan untung ya berhasil. Di depan sana tuh baik banget pertarungan ya. Iya, karena tadi hampir bisa dibilang 8 berhasil terbunuh di sana. Baik lagi-lagi di sini Moxpay kembali melakukan aksinya dengan pembunuhan yang tidak terencana ya. Iya. Dia sendirian, mungkin niatnya mau pantau map. Iya. Tapi dia ngelihat ada orang yang posisinya kurang baik dan menurut dia itu bisa di end, langsung di end. Itu bagus banget sih untuk tim Nara. Betul, dan memang di sini dia tadi Moxpay ini berbahaya banget. Dalam artian berbahaya gini, dia kan sepertinya ditugaskan untuk menjadi scout ya, untuk kayak mantau daerah. Dan biasanya yang mantau daerah tuh nggak terlalu, sebenarnya nggak jago-jago amat untuk aimnya. Tapi di situ si Moxpay dia malah berhasil membuktikan bahwa dia bisa aiming dengan baik juga. Jadi scouting sekalian killing gitu, sekalian ngebunuh-bunuhin siapapun yang lengah. Dan ini jadi berita baik buat tim Nara karena meskipun mereka udah kehilangan satu anggota dari mereka, tapi masih tetap bisa mendapatkan kill-kill curian. Iya, dan di sini Vayo harus berbelok-belok menghindari tembak-tembakan. Vayo apakah bisa berhasil, dan sepertinya di situ sudah terlalu sekarat. Zona sudah mulai berada di sini. Vayo tentunya sudah sangat sulit untuk bisa bertahan sampai akhir. Posisi ke-7. Dan tim Nara dan baru saja kehilangan satu orang lagi. Jadi tim Nara hanya tinggal berdua saja. Tinggal Hitman dan Moxpay ya benar. Dua-duanya sama-sama pemain yang punya ketenangan tinggi menurut gua. Sisa 7 tim dengan ini zona yang benar-benar bisa bikin pemain sakit kepala sih, karena dia terpotong oleh sebuah sungai dan itu menjadi sesuatu hal yang sulit tentunya untuk bertarung, untuk dilakukan dalam pertarungan. Karena kalau zona di tengah-tengah sungai itu tinggal nunggu siapa nih yang wrong position. Kalau lu duluan enak di gua. Iya. Tapi kembali lagi ini modenya FPP loh. Jadi nggak bisa, visionnya nggak bisa sebebas itu. Iya benar. Di sini kita melihat The Prime masih lengkap satu squad. Tadi sempat bertetangga dengan squad 14, namun nggak tahu kenapa nggak ada baku tembak seperti ini. Aduh, sakit. Udah kata harus berhati-hati. Sudah cukup syarat, dan di sini berhasil mendapatkan pohon untuk berlindung. Ternyata mereka terlihat. Ada tadi tuh kayaknya dari yang rumah burung itu loh, menara burung. Ini membuat tim The Prime harus lebih hati-hati. Karena posisi mereka udah ketahuan. Oh, ternyata yang nembakin tadi Bigetron itu, Bigetron 2. Dan berhasil mendapatkan Turka, lagi-lagi sana berhasil di knock. Sementara itu tim BTR hanya mengamankan 3 kill. Iya, tapi dia ngamanin tempat yang sangat strategis sih ini. Di pinggir-pinggir circle, dan di sini Microboy mencoba untuk spray down, mengarah ke siapapun, dan di sini Takata sementara itu di sisi lain sudah sekarat. Wah, Microboy di sini harus knock, dan Bigetron 2 harus kehilangan 3 pemain. Tersisa 1 kini. PG sudah meninggalkan kawan-kawannya. Selamat. Itu agak berat sih untuk bisa selamat karena dia di tower itu dan dia terkunci posisinya. Iya, karena sebenarnya di high ground bagus, tapi karena posisinya terkunci, jadi kurang bagus. Dan itu dan di sini single tap yang baik sekali, hampir membunuh seseorang dari Famous sepertinya. Di situ, Reed sedang berlari, namun di spray down dengan menggunakan UMP berhasil membunuh 1 orang di sana. RNT harus mati. Berarti itu tim IOG hanya tinggal 1. Iya, dan di sini Teteo Famous mencoba untuk menyelamatkan kawannya.
Cukup masuk akal karena juga keadaannya dia ada di seberang dan hampir kebanyakan musuh sebenarnya di sisi seberangnya itu di tanah yang lebih besar. Iya benar banget. Ya, ini mungkin bakalan jadi peperangan yang menegangkan di jembatan. Iya, karena mau nggak mau tentunya Famous harus lewat jembatan kalau emang mau nembak orang. Atau mau berenang. Pilihannya itu. Iya, kalau berenang pun dia tentunya harus mengorbankan kemampuan menembaknya ya, karena mau nggak mau jadi nggak bisa nembak. Iya. Suatu kesulitan. Karena Iya, zonanya pas banget di tengah-tengah. Ini makin iya, kecil, lebih kecil di jembatannya lagi. makin kecil dan masih di tempat yang sama sebenarnya. Cuma bedanya apa namanya bagian tanah yang tadi lebih besar jadi dikecilin aja. Iya. Benar-benar di jembatannya sih ini. Di Mm-mm. air. Dan tersisa 4 squad dan 10 orang di sini Nara mencoba untuk turun mencari jalur rotasi yang tidak umum, jalur pergerakan yang tidak umum. Tersisa 10 orang. Ini pasti bakalan jadi sulit banget untuk tim Nara. Hmm. Dan begitu pula tim IOG sih. Oh, sementara di sini Famous sepertinya mencoba untuk membunuh Nara. Apakah berhasil mendapatkan? Belum, Nara. Di sini sudah ada suara-suara tembak-tembakan dari berbagai tempat karena Oh, free dia. 90 ya, dan di situ berhasil mendapatkan 1 orang terbunuh begitu saya Nara Moxpay. Nara sepertinya sudah, oh masih ada 1 ya, masih ada Hitman di sini. Dan Famous juga masih bertiga sih kebetulan. Hmm, Namun Ocean sangat low HP di sini. sangat low dan Coco juga baru aja kena cicil beberapa kali gitu, kena tembak. Jadi tentunya bakal sangat sulit. Dia harus nyeberang jembatan juga loh itu sih. Iya. Apa namanya? Franz ini. Famous, sorry. Kok Franz? Ini sih pas banget di jembatan sih. Iya. Dan jadinya pertarungannya ini antara seberangan. Mau nggak mau. Tinggal milih. Lu mau milih mau berenang ke gua atau gua yang ke lu gitu. Iya. Dan mungkin bisa jadi kita bakal melihat ini nih sakit. adu berenang antara kedua tim ini. Ya, itu tuh tim BTR di sana sudah berperang ya. Bigetron dan berhasil mendapatkan 1 orang dari Naratnya. Hitman ya lagi-lagi. Panutan sekali nih pemain favorit saya sekarang Hitman ini. Keren banget dia mainnya dari tadi, dia berhasil dapetin kill sampai 6 sejauh ini di ronde ini. Sepertinya untuk tim BTR juga tahu di bawah jembatan itu sebenarnya ada orang. Iya, udah mulai banyak yang ngumpul. Karena juga makin obvious circle-nya makin ke arah sana gitu loh. Dan di sini kita melihat dari Suns berada di atas jembatan, namun masih belum menemukan siapa. Tersisa 1 squad lagi, 2 orang. 2 lawan 2 berarti ya? Iya, tapi sebenarnya ini apa keuntungan untuk tim BTR karena mereka letaknya di atas ya, di atas jembatan. Pergerakannya lebih enak, lebih luas. Karena itu yang di bawah jembatan mereka mau nggak mau harus nyebrang ke air. Cuman bisa hold doang. Tapi sayangnya kayaknya bagian tanah dari jembatan tuh udah nggak ada lagi loh. Jadi dia mau nggak mau harus berada di atas jembatan dan nggak bisa ngebidik ke bawah. Itu Iya, masalahnya. benar banget. Dan tinggal nunggu. Tinggal adu heal aja ini udah berarti. Bisa Benar seperti jadi. apa yang gue bilang. Bisa jadi nih jangan-jangan bakalan adu heal. Iya, karena ya itu tadi posisinya udah sempit banget dan dari Famous nggak bisa ke atas, dari Bigetron 2 nggak bisa ke bawah. Nggak bisa Jadi ke bawah juga. mau nggak mau emang. Oh, dan di sini Rahmat. Tapi Gua kira di mau jembatan nyoba. tuh banyak banget mayat yang bisa dilut. Iya, tapi sayangnya tadi yang di tuh di luar sih. Jadi agak berbahaya juga kalau Iya. dipaksain. First aid-nya 3, bandage-nya 5. Kita tinggal lihat aja nih Famous berapa tuh obat-obatan ini. Dari Sans tuh bandage-nya 5, first aid kit-nya 2. Lalu kita lihat Famous, oh lumayan ini first aid kit-nya ada 3 ya. Loh, Bandage-nya kalau dari 4. Ocean nggak punya Bandage aja first aid. 5. Kita sudah bisa melihat siapa yang bakal mati duluan. Ocean kemungkinan karena dia nggak punya first aid kit sama sekali. Iya. Ini susah banget buat survive. Buah si malakama sih, karena kalau si Rahmat dan Sans turun itu malah jadi ditembakin sama Famous. Iya. Menurut aku kalau mereka turun ya itu keputusan yang sangat-sangat buruk. Buruk ya. Kalaupun dia turunnya ke daratan, Famous pun bisa menyergap mereka dengan lebih mudah sih. Jadi ya ini udah memang mau tidak mau Menunggu zona. menunggu zona. Zona lebih kecil, udah aja terus mereka Muter-muter muter-muter di ya. atas. Bakal adu heal. Padahal itu helmnya udah helm 3, udah lumayan kan. Harus terbuang sia-sia gitu.
Face-nya udah Hellphase 2 meskipun udah terkena damage yang lumayan banyak. Iya, udah lecet-lecet tuh. Sayang banget sih minum energy drinknya sekarang. Harusnya ntar pas zonanya kecil Iya, disimpan banget. dulu. Gitu Iya, kan. biar bisa nge-heal dikit-dikit gitu kan. Tapi mungkin di zona selanjutnya bakal deres banget kali ya. Zona Karena berikutnya aku belum pernah merasakan zona yang lebih dari 7 mungkin ya. ya ini 8 tuh emang zona udah penutupan, jadi nutup sampai habis. Waktu itu gue pernah sih kayak gitu, jadi memang Zona setitik. bahkan Gila. udah nggak ada zonanya lagi di titik ini. Jadi semuanya Biru biru. semua. Dan apa namanya, damage dari zonanya itu kalau misalkan telat sedetik aja nyalain first aid kit itu langsung mati. Oh my god. Karena durasi first aid sama dengan apa, durasi first aidnya tuh hampir bisa membunuh dari damage blue zone-nya gitu loh. Berarti kalau misalnya telat first aid Iya. udah keburu mati duluan Udah gitu ya. mati duluan ya. Kalau misalkan nggak cepet-cepet 15 detik lagi kita bakal menuju ke pertarungan healing. Kita lihat siapa yang berhasil menjadi pemenang dari pertarungan healing ini. Wah benar, ini mah udah adu-aduan first aid kit, adu-aduan bandage. Dan ya, zonanya sudah mulai menutup dan di situ dari Famous sudah mulai bergeser. Sepertinya dia lebih memilih untuk menahan terlebih dahulu. Coba first aid kit, Ocean nggak punya Nggak bisa, bandage, karena mereka di tapi air. Sans di sini masih dapat zona sedikit. Di sini harusnya dia bisa survive lebih lama. Sementara Famous di sana kalah dan benar saja. Wey. Selamat untuk tim BTS.